Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putriansyah dari Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi dan dosen pengampu Media Sustaya MSI. Ada dua model komunikasi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu model komunikasi SR dan yang kedua model komunikasi Laswell. Model komunikasi SR itu stimulus respon. Model komunikasi ini model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi. Contohnya itu seperti ada lelaki yang kedip terhadap wanita, kemudian wanita itu tersipu malu, atau saya menyapa Anda dan kemudian Anda membalas senyuman. Itulah yang termasuk dengan pola aksi dan reaksi. Model SR ini mengasumsikan bahwa kata verbal, lisan, tulisan, isyarat-isyarat non-verbal, gambar-gambar, atau tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Oleh karena itu, Anda dapat menganggap bahwa proses ini itu pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal balik dan mempunyai efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya. Sebagai contoh, ketika seseorang yang Anda kagumi atau menarik perhatian Anda tersenyum kepada Anda, lalu dia merasa senyuman itu dibalas. Nah, pada gilirannya, dia akan merasa mendapatkan sambutan. Orang tadi itu bertanya pada Anda, mau kemana? Lalu Anda menjawab, mau kuliah. Ia pun melambaikan tangan ketika berpisah, dan Anda membalas dengan lambaikan tangan pula. Dan pada saat di kampus, Anda masih terbayang atau mengenang kejadian yang tadi. Lalu, otomatis Anda akan tersenyum dan menimbulkan pertanyaan dari teman-teman Anda yang lainnya. Begitu pula seterusnya. Pola SR pula dapat berlangsung negatif. Misalnya, orang pertama menatap orang kedua dengan tajam, dan orang kedua melirik, menatap, lalu menunduk malu, atau memalingkan wajah, atau membentak seperti, apa lihat-lihat, nantang ya. Atau orang pertama akan melotot, dan orang kedua ketakutan. Secara implisit, ada asumsi dalam model SR ini bahwa perilaku respon manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan dengan bebas. Nah, yang kedua ini model komunikasi Laswell. Model ini dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Laswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi. Yang pertama itu pengawasan lingkungan, yang meningkatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua itu korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga itu transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Laswell berpendapat bahwa 3 kelompok spesialis yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi ini, misalnya pemimpin politik dan diplomat, termasuk ke dalam kelompok pengawasan lingkungan. Pendidik, jurnalis, dan penerjemah membantu mengkorelasikan atau mengumpulkan respon-respon orang terhadap informasi baru. Anggota keluarga dan pendidik sekolah mengalihkan warisan sosial. Laswell mengakui bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah. Dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima. Dalam masyarakat yang kompleks, banyak informasi disaring oleh pengendali pesan, editor, penyensor, atau propagandis yang menerima informasi dan menyampaikannya kepada publik dengan beberapa perubahan atau penyimpangan. Menurut Laswell, suatu fungsi penting komunikasi adalah menyediakan informasi mengenai negara-negara kuat lainnya di dunia. Ia menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu komunikasi yang efisien. Model Laswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Unsur sumber who merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan, misalnya oleh penjaga gerbang, sedangkan unsur pesan says what merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran komunikasi in which channel dikaji dalam analisis media, unsur penerima tuhum dikaitkan dengan analisis halayak, sementara unsur pengaruh with what effect itu jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa pada halayak pembaca, pendengar, atau pemirsa.
Model komunikasi Laswell dikritik karena model itu tampaknya mengisyaratkan kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan. Model itu juga dianggap terlalu menyederhanakan masalah. Tapi, seperti model yang baik, model Laswell memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Ada 4 macam fungsi komunikasi. Yang pertama itu fungsi sosial komunikasi, yang kedua fungsi ekspresif komunikasi, yang ketiga fungsi ritual komunikasi, dan yang keempat fungsi instrumental komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang fungsi komunikasi yang kedua, yaitu fungsi ekspresif komunikasi. Fungsi ekspresif komunikasi. Apa sih fungsi ekspresif komunikasi itu? Jadi, komunikasi ini tuh disebut menjadi salah satu cara untuk meluapkan perasaan atau emosi kita, baik dikala kita sendiri ataupun kita sama orang lain, orang banyak. Jadi, bagaimana sih cara meluapkan dari fungsi ekspresif komunikasi tersebut ini? Yaitu bisa melalui pesan verbal, bisa melalui gambar, mural, vandalisme, ataupun kalau di sosial media itu bisa menggunakan emoji yang ada di media sosial. Sejak lama, orang akan bernyanyi, menulis lagu, puisi, dan novel untuk menunjukkan suatu emosinya. Dan bahkan ada lagu khusus dalam suatu suasana hati tertentu. Orang hebat akan meluapkan emosinya melalui karya yang hebat. Konon, salah seorang ulama Indonesia yang menginternasional, Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah dari Tremas, Pacitan, Jawa Timur, menulis banyak kitab agama, buku agama berjilid-jilid ketika beliau bercerai dengan istrinya. Beliau dan kembali ke kota suci Mekah hingga beliau wafat. Hal yang sama juga dilakukan oleh ulama besar lain dari Kediri yang kitabnya juga digunakan literatur di beberapa universitas luar negeri, yaitu Syekh Ihsan bin Dahlan. Sekian beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menonton ini dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.